Baiklah, bertemu lagi kita dalam pengenalan dan konsep dasar PLC, melanjutkan pembicaraan kita yang lalu. Kemudian kita lihat lagi yang namanya relay, gitu ya. Itu ibaratnya saklar, nggak usah jauh-jauh lah. Kita punya saklar di rumah, ya saklar on off di situ untuk hidup matikan lampu. Itu kan dia ada lifetime, ya. Wah, saklarnya sekarang udah rusak Dok, gitu. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Lah itu untuk ngidupin ini nggak bisa, dicetek itu nggak bisa itu, dan nggak hidup itu. Nah itu berarti kan dia sudah melampaui waktu hidupnya. Kalau relay ya dia nanti jadi lengket begitu. Karena apa ya? Semakin lama sistem yang ada itu kan belum lagi pairnya nanti itu sudah aus sehingga ada istilahnya itu keterbatasan lifetime dia. Nah, maka ini perlu pergantian. Nah, persoalannya kalau ini sistem sudah kompleks dan itu diganti, apa yang terjadi? Ya sistem harus dimatikan. Sehingga kalau sistem itu harus dimatikan apa? Produksinya dihentikan. Ya. Produksi terhenti untuk sekian waktu yang belum kita ketahui. Karena ini maka penggantian. Ya. Dan jika yang terjadi diperlukan ruang yang besar jika banyak pengembangan dan perubahan. Bayangkan di sini yang tadinya sudah besar ini akan dikembangkan lagi, ya dia harus butuh tempat lagi. Nggak mungkin di tempat yang lain lagi. Dia harus ya ini penambahan lagi di sini. Nah, di sini ini penambahan, ya penambahan di situ. Penambahan terjadi di situ. Nah ini. Nah, sehingga apa? Oh, dia butuh ruang yang besar di sini. Nah, di sini. Akibatnya dia perlu ruang yang besar di situ kan. Nah, malah sudah langsung. Nah, ini tadi ya, kembalikan yang lagi. Dia perlu yang ruang yang besar ya. Nah, kontrol panel sendiri yang bicara tentang kontrol panel di sini, ini untuk satu proses yang khusus saja. Ya. Oh, misalnya ini apa? Oh, dia ini mengendalikan motor, ya sudah kontrol panelnya itu. Ketika nanti dia tambah lagi, kalau nanti dia kontrol panelnya dia harus kalau 2 motor gimana? Kalau dia harus ada nanti motor kanan motor searah atau berlawan arus jarum jam gimana? Nah, ini jadi susah gitu ya. Tempatnya dia besar, jadi susah penyesuaiannya dengan sistem yang baru. Ya, tidak segampang yang digambarkan. Nah, kalau terjadi kerusakan ini dibutuhkan orang yang buat itulah gampangannya. Yang buat sistem itu yang harus betul-betul datang ke situ untuk mengenanginya apa? Error di situ. Ya. Jadi dengan kata lain untuk yang model konvensional kalau dipandang dengan yang sekarang gitu ya, itu jadi tidak fleksibel. Nah, ini bisa saudara lihatlah ini contohnya pengkabelan jadi dari sebuah kontrol panel. Nah, ini sebuah kontrol panel di sini. Ini gambarannya sebuah CV atau kontrol panel itu seperti itu. Kita lihat di sini ini begitu banyak ya model pengkabelan nanti ini pengkabelan ini semua kabel di sini ya. Ini koneksi satu dengan yang lain di situ. Nah, di sini mungkin ada timernya gitu ya. Di sini ini timernya di sini. Terus kemudian nanti di sini ada relaynya di situ gitu ya. Nah, di sini nanti kan semua. Nah, coba saudara lihat di sini. Orang ngelihat seperti itu ya, itu sudah pusing gitu kan. Ini belum lagi nanti yang tahu ini siapa? Yang tahu itu yang ahlinya atau yang membuat ini itu baru tahu. Nah, tempatnya itu coba dilihat di sini. Jadi banyak kabelnya, time relay, timer ya. Kompleknya dari mana? Ya itu tadi banyaknya kabel yang diberikan itu. Pekerjaannya dan mengkoneksi kabel ini juga memerlukan pekerjaan waktu tersendiri. Nah, penggantian komponen ini yang biasanya sulit dilakukan ya. Kalau udah model seperti ini dicari mana yang rusak dari sekian ini tuh yang mana yang rusak. Coba bayangkan. Apalagi ini kita tadi mencari errornya. Maka orang-orang hanya orang yang buat itu atau yang tinggi skillfulnya. Atau nanti mungkin ketika terjadi pergantian, misalnya orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah pergi tempat yang lain, wah itu susah sekali. Tolong nih coba diurut-urut gimana toh kerusakannya itu di mana. Nah, ini masalah butuh waktu lagi, gitu kan? Butuh waktu yang sangat lama.
Nah, maka ya akhirnya orang kemudian berpikir gimana caranya ya untuk mempermudah tersebut. Kebetulan di sini ini sudah zamannya bukan lagi zaman tabung, tapi sudah zaman semikonduktor, transistor, dan bahkan yang sekarang ini sudah zaman yang namanya mikroprosesor. Jadi dengan adanya mikroprosesor di sini, maka orang bisa memberikan suatu luaran atau memberikan suatu keputusan ya itu melalui ya instruksi-instruksi yang dibuat oleh orang tersebut. Nah, caranya agar bisa instruksinya itu bisa tertanam, maka dibuatlah itu dengan menggunakan mikroprosesor tadi. Kalau ini kan tidak, ini kan langsung di sini. Instruksi-instruksinya ya langsung di sini semua. Kalau pakai menggunakan kontrol panel di situ, ya kan? Orangnya cukup operatornya nanti dikasih tahu SOP-nya seperti ini loh, kerjaannya kamu tekan tombol ini, tekan ini, tekan tombol ini, tekan tombol. Nah, itu yang dilakukan tiap pagi oleh si operator atau tiap hari oleh operator agar sistem berjalan. Nanti setelah itu ketika dia tekan di situ terjadi aksi. Nah, nanti dari aksi itu kamu lihat hasilnya seperti apa. Dia harus menekan yang lain lagi, begitu. Jadi proses ada pada si operator dengan SOP yang sudah diberitahu. Nah, itu jadi tidak praktis. Dari segi wiring tidak praktis, kemudian juga nanti harus mengikut orang instruksi itu lagi, gitu kan. Maka orang, nah ini cobalah bagaimana bisa nggak dia menggunakan komputer. Maka orang mulai menggunakan komputer. Jadi dibuatlah instruksi-instruksi itu dalam komputer, kemudian orang membuat interface atau antarmukanya di komputer, sehingga yang memutuskan itu adalah berdasarkan instruksi atau program yang dibuat. Nah itu mulai lebih sederhana, tetapi persoalan pengkabelan tetap berjalan. Ya. Dan sekarang gimana kalau itu total aja kita ganti, baik wiringnya itu kita bisa hemat, maupun dari programnya dia harus menggunakan atau membawa komputer ke pabrik di situ, apalagi zaman dulu pakai menggunakan personal komputer, belum jarang ada laptop gitu ya. Maka orang berpikir ya sudahlah sekarang kita buat sebuah mikroprosesor, tetapi yang diperbanyak itu adalah input outputnya. Nah maka kita kenal dengan yang namanya ya bukan mikroprosesor tapi mikrocontroller gitu. Nah mikrocontroller di situ kalau di CPU, nah kita bicara di sini kalau sudah pernah ambil arsitektur komputer atau ngambil organisasi komputer, kalau mikroprosesor itu unit prosesor, unit I/O, kemudian unit memori gitu ya, itu terpisah semua ya. Terpisah semua. Nah, tetapi di dalam sebuah microcontroller itu jadikan satu, gitu ya. I/O, memori, terus kemudian nanti di situ prosesornya itu jadikan satu, gitu ya. Nah, kalau dulu memang orang banyak menggunakan mikroprosesor untuk persoalan pengontrolan untuk di bidang industri ini. Tapi intinya di sini kita ambil adalah bahwa ada suatu program tertentu yang dapat mengendalikan sistem tersebut. Nah, maka kita kenal yang sekarang dengan yang ini tadi, programmable logic controller. Kita tadi sudah bicara tentang controller, ini adalah yang dikendalikan. Ya, peralatan yang dikendalikan atau kita menggunakan tadi ya control system. Nah, sedangkan yang alat ini adalah yang mengendalikan. Berarti dia mengendalikan. Ya. Dia bisa mengendalikan apa? Mengendalikan sebuah device atau peralatan. Ini secara umum gitu ya. Yang sifatnya apa? Oh, logic. Berarti dia sama seperti halnya komputer. Dia hanya menggunakan konsep biner 0 atau 1 di situ. Tetapi sifatnya ini terprogram. Itu. Jauh ternyata dia bisa diprogram. Kenapa bisa diprogram tadi itu untuk menggantikan ya tenaga manusia yang harus dengan secara SOP ya nekan-nekan tombol di situ. Ya sudahlah kalau memang seperti itu gantikan aja. Ya. Dengan apa? Instruksi-instruksi yang bisa ditanamkan di dalam sebuah peralatan yang nanti dia bisa mampu mengendalikan. Nah, kendalinya itu adalah umumnya secara logik. Ya. Maka kita lihat pada pengertian-pengertian yang diberikan oleh para pakar-pakar tentang
PLC itu seperti apa. PLC atau Programmable Logic Controller di sini merupakan mikroprosesor base, ya, berdasarkan itu tadi. Kalau ditanya loh, kenapa kok mikroprosesor? Karena dia nanti di situ akan ditanamkan program. Dan dia berprosesnya itu dengan menggunakan proses komputer. Ya, seperti hanya pada komputer. Nah, cuma bedanya dia apa? Dia controller, ya, mengendalikan. Jadi apa? Oh, berarti dia menggunakan memori karena dia berbasis ini tadi mikroprosesor. Sedangkan dalam mikroprosesor selalu ada CPU, memori, I/O, gitu kan? Kemudian dia apa? Oh, menggunakan memori. Nah, di sini memori apa? Memori yang dapat diprogram. Ini diprogram, ya, bukan deprogram itu ya. Jadi memori yang dapat diprogram. Nah, memori di sini, fungsi memori ini apa? Oh, untuk menyimpan instruksi-instruksinya. Nah, ini instruksi-instruksi. Berarti kan tadi karena dia prosesor itu berjalannya atas instruksi-instruksi, maka dipakai untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan instruksi-instruksi, ya. Agar apa? Agar dapat diimplementasikan fungsi-fungsi baik itu logik, sekuensial, terus di sini pewaktuan, timer, counter, dan perhitungan-perhitungan yang lain, aritmetik. Ya, dalam rangka apa? Untuk mengendalikan mesin dan proses-proses serta dirancang agar mudah dioperasikan. Ya, oleh para siapa? Oleh para engineer. Nah, para engineer ini tidak perlu tahu dia if ini or misalnya atau misalnya move dx per dy, nggak perlu sampai di situ, ya. Karena apa? Pengetahuannya tentang bahasa pemrograman terbatas. Cukup dia tahu bahasa kulitnya saja. Oh, ini kalau misalnya ini harus if ini, tambah ini, maka nanti ini seperti itu. Nah, jadi sederhana sekali, ya. Bahasa pemrogramannya itu dibuat sederhana mungkin, ya. Kalau dia nanti perhitungan, ya perhitungan yang sesederhana mungkin, gitu. Karena apa? Karena dia tidak atau bukan ahli di bidang komputer. Jadi dia tidak harus seorang PLC programmer di sini harus tahu sampai pemrograman itu sampai tingkat bahasa mesinnya itu nggak perlu tahu. Yang penting logika berjalannya program itu dia bisa tahu. Nah, itu yang lebih dia tekankan. Nah, ini yang bisa merubah, ya, yang bisa merubah maksudnya itu bahasa tingkat dalamnya itu hanya program komputer, ya. Jadi kalau nanti bahasa PLC-nya itu oh ini mau diganti, misalnya tidak lagi LD tetapi misalnya LOAD misalnya. Nah, kalau sekarang kan misalnya LD itu dia LOAD misalnya. Kalau dia oh ini mau saya ganti menjadi LOAD aja bagaimana? Nah, ini bisa, caranya siapa? Oh, jadi programmer komputer yang bisa pakai. Yang men-set up itu hanya programmer komputer yang bisa buat seperti itu. Kalau bahasa engineer-nya cukup LD misalnya. LDA oh berarti dia yang ada di sensor ADI apa misalnya atau parameter yang ada parameter A-nya di load ke misalnya ke memori misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian di samping itu perancang dengan menggunakan sistem PLC di sini. Jadi yang memprogram di situ sudah melakukan pra-pemrograman, sudah diuji dulu. Kan kita biasa kan sebelum kita upload ke PLC ya sebagaimana microcontroller lah. Maka kita coba dulu program itu berjalan dengan baik nggak. Kalau sudah, maka diupload, ya. Sehingga nanti memudahkan bagi operator. Dia cukup tidak perlu menggunakan SOP itu tadi, ya. Cukup apa? Oh, kamu cukup tekan tombol start. Pagi-pagi kamu datang, silakan untuk memulai pekerjaan di sini. Silakan tombol start ditekan. Nanti dia inisialisasi sendiri, kemudian sistem berjalan. Setelah nanti kamu lihat kalau itu ada suatu warning tertentu dari lampunya, maka kamu bisa matikan. Tetapi kalau tidak ada, berarti sistem ready. Tinggal produksi berjalan. Nah, seperti itu. Jadi cukup hal-hal yang sederhana. Nah, terus kemudian bentuk programnya dibuat dalam bentuk bahasa logika. Nah, di sini. Karena apa? Di sini tadi, ya. Di samping dia itu komputernya bersifat logik atau digital, ya. Di sini juga dibuat programnya itu dengan bahasa logika dan dia tidak bisa lepas dari pengendalinya dalam bentuk logika. Karena kan dari relay tadi itu kan kalau tidak 0 ya 1 gitu kan. Nah, ini. Jadi sederhana sekali, ya. Dalam bentuk logika. Jadi menggunakan istilahnya switch operation. Nah, maka
Di Elins itu kan dulu tuh ada ada kuliahnya itu ya apa istilahnya apa logic circuit di situ itu istilahnya switching teori gitu ya. Switching itu nanti di digital sistem digital apa kapan pengantar elektronika digital kemudian nanti elektronika digital lanjut gitu ya. Itu ada. Nah, di sini ada yang namanya switching operation. Ya, switching operation itu ya 01 di situ umumnya ya. Nah, ini terus kemudian nanti dia ini dalam ya namanya PLC, dia ada masukan atau input ya. Nah, inputnya biasanya berupa switch, sensor dan lain-lain. Ada outputnya, di sini outputnya luarannya. Yang dikendalikan apa? Maksudnya motor, valve ya. Yang itu semua terkoneksi dengan PLC. Nah, operator di sini cukup memasukkan sederet instruksi ke dalam memori PLC. Ini tadi yang sebagai seorang engineer di situ. Ya. Jadi operator di sini ya, itu ada operator yang di lapangan, ini lebih yang sederhana lagi ya, tinggal pengguna saja ya. Nah, nanti ada operator yang dia itu memprogram ya. Di sini memprogram. Nah, kalau yang dia memprogram di sini, ini yang menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana itu ya. Itu. Jadi dia tidak sampai ke ranah bahasa mesinnya, ya. Cukup bahasa kulitnya saja, high level programmingnya saja. Yang penting dia tahu logikanya, maka dia bisa dijalankan. Nah, di sini yang dimaksud dengan operator di sini ya, ini operator yang memprogram. Ini memprogram apa? Ya itu PLC-nya itu. Ya. Dengan menggunakan sederet instruksi. Instruksinya sederhana, ya. Nah, PLC nanti di sini sebagai controllernya, dia ini akan memantau masukannya, inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, berdasarkan deret instruksi yang dibuat. Nah, ini dalam bentuk dia akan mengendalikan ini dalam bentuk program-program di situ. Nah, maka ya sebagai seorang instrument engineer di sini posisi yang termasuk kuliah di sini ini adalah kita akan bagaimana kalau kita ini membuat program untuk apa? Untuk mengendalikan suatu sistem. Nah, nanti akan dipelajarkan dalam kuliah di sini ini seperti itu. Ya, jadi belajar bahasa pemrograman ya, bukan hanya belajar bahasa pemrograman, setelah itu juga belajar untuk memprogram. Setelah nanti kita bisa tahu untuk memprogram, nah di sini istilahnya kita sudah bisa mengendalikan sebuah sistem. Ini kuliahnya itu arahnya di sini. Nah, nanti sangkut pautnya sebenarnya banyak gitu ya. Yang lebih sangkut paut langsung itu nanti ke atasnya itu adalah SCADA, terus ke bawahnya itu ini adalah sistem aktuator itu. Karena sistem aktuator ini alat-alat yang akan dipakai untuk mengendalikan atau untuk mengatur. Sedangkan untuk masukannya itu berupa sensor segala macam itu bisa dipelajari dari sensor dan transducer gitu ya. Analisisnya itu bisa saudara pelajari nanti dengan ya seperti yang kalau kemarin pengantar instrumentasi industri atau instrumentasi industri. Nah, instrumentasi industri itu lebih ke arah prosesnya ya. Di teknik kimia itu juga ada proses, tetapi proses yang kita ini adalah hubungannya dengan proses yang apa? Oh, proses yang ada hubungan dengan nanti kendali di situ tadi. Ya, itu ya. Nah, ini di sini ya, kita lanjutkan di sini ya. Ini jadi PLC yang ada di sini ini ya, nah ini merupakan PLC merupakan komputer digital karena dia memang ya 0101 ya untuk mengendalikan mesin. Nah, terus di sini juga PLC dirancang untuk dapat beroperasi di lingkungan industri. Jadi kalau kita punya PLC gitu ya, itu sudah sangat tahan sekali. Terhadap apa? Terhadap noise segala macam. Karena dengan environment yang memang betul-betul ini, istilahnya environment yang betul-betul tahan gitu ya. Noise, panas segala macam, tekanan macam-macam di situ ya. Nah, ini jadi ya dilengkapi dengan antarmuka input-output yang spesifik dan berbasis bahasa program kendalinya itu tadi. Gitu.
Nah, PLC merupakan filosofinya itu, kerjanya itu hampir sama dengan relay. Namun karena di dalamnya ditambahkan arsitektur sebagaimana PC, ya, maka sistem yang kompleks sudah dapat dikendalikan. Jadi tidak hanya dia mengendalikan secara on off saja, tapi dapat melakukan ya proses, ini bukan ada timing ya, ada T kurang T, timing. Bisa juga melakukan proses counting, calculating, computing, dan memproses sinyal analog. Nah, yang sekarang di sini karena sudah ada apa? ADC di situ, ya. Nah, ini kita lihat contohnya di sini, ya. Nah, di sini ini ada sebuah luaran atau outputnya. Nah, di sini ini inputnya. Nah, ini adalah bahasa instruksi-instruksinya, ya. Loh, kok instruksi-instruksinya itu kok seperti itu, Pak? Ya, nanti kita akan pelajari. Nah, di sini ada output, berarti ini luarannya di sini kita lihat di sini ya, berupa tempat terminal atau terminal kabel-kabel di situ. Kabel-kabel nanti yang luarannya nanti ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana itu ini nanti diatur di sini. Ya, jelas di sini akan ada alamatnya kan. Tidak bisa sembarang. Ya. Ini sama juga begitu. Jadi nanti masukannya ini juga akan masuk ke ya ke di sini ke terminalnya di sini. Tapi di sini input dan di sini jelas ada alamatnya juga. Ya. Nah, bahasa blok diagramnya itu seperti itu. Ini PLC, kita masukkan program di dalamnya di sini ya. Maka di sini ini ada inputnya, masukannya itu apa? Dari sini berupa sensor gitu ya. Bisa nanti itu berupa switch ya macam di situ. Nah, outputnya bisa berupa nanti motor, mungkin valve ya macam. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, terus apa sih keuntungannya kalau kita itu menggunakan PLC gitu kan? Ini keuntungannya kita menggunakan PLC. Karena kita menggunakan PLC, maka keuntungannya itu diantaranya ya. Keuntungannya di sini yang kita dapatkan di situ dengan kita menggunakan PLC di sini ya adalah ya dapat digunakan secara luas untuk sebuah kontrol sistem. Peralatan pengendalian untuk sebuah alat itu luas sekali karena sifatnya seperti halnya komputer ya, general purpose ya. Dan ini lagi mudah di dalam memodifikasi kontrol sistemnya dengan rule yang dibangun. Cukup dengan apa? Setting instruksinya saja. Jadi yang dirubah itu adalah instruksi-instruksinya, bukan pengkabelannya. Pengkabelan boleh jadi tinggal pindah tempat saja ya di alamat PLC itu. Ya. Nah, sedangkan nanti instruksi-instruksi itulah yang nanti yang akan kita rombak di situ. Jadi bukan kemudian alur kabel yang seperti halnya pada wiring system tadi, ya. Sehingga tidak perlu adanya pengkabelan ulang, itu tidak perlu dilakukan. Nah, akibatnya ya dia lebih fleksibel, efektif, ya. Apalagi nanti dari segi harganya lebih murah, ya. Dapat mengendalikan sistem yang lebih kompleks. Kalau tadi kan mau menambah lagi, wah Pak ini tempatnya udah nggak ada, mau tambah lagi. Ya udah kalau kita tambah lagi kontrol panel, iya bisa Pak. Cuman kita harus kita sinkronkan dengan kontrol panel utama. Nah, itu. Ya sehingga ya ini tadi kabel-kabel itu dapat dieliminasi, ya. Sehingga cukup dengan ya, menggunakan kendalinya sudah tidak perlu ya menggunakan kendali relay di situ. Karena apa? Di dalam PLC itu sendiri sudah mencakup ada kendali di outputnya itu sudah ada kendalinya di situ. Ya, kendalinya namanya kendalinya oleh mikroprosesor. Nah, nanti hasil kendaliannya itu seperti apa dikeluarkan melalui output itu di situ itu tadi yang dikendalikannya dari situ tadi, ya. Luarannya itu tadi seperti apa dikendalikannya seperti itu. Mudah ya. Bukan the program. Ini typo ini kayaknya. Mudah diprogram. Ya, mudah diprogram dan dipasang kembali. Dan ini high control speed. Nah, kalau relay tergantung nanti. Kalau dia sudah lama-lama sudah. Nah, ini. Apalagi nanti pengkabelan yang panjang-panjang seperti itu. Nah, belum lagi noise nanti, ya. Dan kompatibel di sini ada dengan jaringan komputer. Ini juga tipe nih, KK komputer. Ya. Mudah di dalam pelacakan kesalahan
testing mudah dilakukan, dan high reliability gitu ya. Nah itu. Jadi ya, untuk hal-hal yang real itu bisa dilakukan secara cepat gitu ya. Ya. Misalnya dia butuhkan ini, bisa nggak nanti dari ketika ada masukan seperti ini langsung dia bisa buat dalam seperti ini, misalnya dia bisa dia ngebor dalam sekian waktu, itu mampu nggak? Oh bisa, kita lihat kecepatannya berapa, speednya dia bisa sekian, maka sekian PCB bisa dilakukan pengeboran. Misalnya kalau dengan menggunakan model relay atau biasa itu satu jam itu hanya dapat 2 PCB misalnya, maka dengan PLC di sini kita bisa nanti jadi 10 atau mungkin 20 misalnya. Nah itu. Dan di sini juga dia dipakai untuk input dan output yang multiple. Ini karena dia environment-nya untuk industri, maka suhu tinggi dia bisa tahan terhadap noise, tahan terhadap getaran, hempasan, ya. Bahkan di sini ini tersedia catu daya cadangan ketika sumber listrik utama tiba-tiba putus. Dan kalau terjadi pun dia kemudian mati, memori yang dipakai itu sifatnya non volatil, artinya instruksinya itu tidak hilang gitu ya. Sudah ditanamkan di situ, tidak menguap, non volatil. Volatil itu kan menguap. Nah, model kendalinya sifatnya real time system, karena output dikendalikan bergantung dari kondisi input gitu ya. Ini keuntungan kita menggunakan PLC. Nah, secara istilahnya pembagiannya dikatakan bahwa dia increase reliability ya. Artinya program yang telah ditulis dan diuji dapat di-download ke PLC yang lain. Jadi bisa dibayangkan kalau ini membuat satu unit pengkabelan ya, wiring, itu harus dibuat satu saja sudah pusing, udah lama waktunya. Maka kalau dia buat 10 gimana? Kalau dia dipesannya di 20 bagaimana? Nah, kalau dia menggunakan PLC cepat, dia tinggal download aja, pasang sama, sudah hardware-nya sama sejenis. Oke. Sekarang tinggal di-upload programnya. Hubungkan, upload. Nah, udah. Sama, karena sama. Kemudian more flexibility. Jadi mudah membuat atau mengubah. Itu dia membuat programnya itu mudah. Daripada model pengkabelan. Kalau pengkabelan satu berubah, nanti berubah yang lain gitu ya. Nah, kenapa mudah di sini? Ya karena input dan output ini ditentukan oleh bagaimana koneksi keduanya. Jadi nanti tergantung dari si programmer diminta. Oh ini kalau bisa nggak seperti itu? Oh ya bisa, tinggal nanti kita rubah aja. Ya. Maka fleksibel dia. Dan jelas nilainya atau lower cost. Ya. Murah. Jelas. Bayangkan dengan dibanding dengan pengkabelan tadi, ya. Bahkan orang kalau sudah satu udah punya, udah buat satu aja dulu. Siapa? Oh si A misalnya. Wah si A-nya sedang pergi, udah kita copy aja programnya dia kasihkan. Oh ya udah kasih, udah tinggal kita buat sendiri. Nah, jadi bisa dibuat oleh orang lain dengan cepat. Dan di sini tambahan di sini setelah adanya era komunikasi yang sekarang, adanya kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan komputer bisa, atau juga nanti dia kalau dia sudah komunikasi dengan device yang lain, bersifat namanya supervisory control. Ya. Nah, ini kita nanti SCADA ini lebih banyaknya di sini. Jadi PLC itu sebenarnya bagian daripada SCADA gitu ya. Nah, dengan adanya kemampuan komunikasi ini, maka data bersama pun dapat dipakai. Dapat dipantau, dapat parameter-parameter yang lain ini juga digunakan. Begitu juga upload dan download program dapat dilakukan dengan mudah. Nah, terus kemudian di sini responnya itu cepat. Karena apa? Karena dia high speed, real time gitu ya. Karena apa? Karena real time ya karena hubungannya kejadian dengan lapangan itu tidak secara langsung gitu ya. Sehingga apa nanti yang diinginkan dari output bisa segera dieksekusi. Dan ini juga bisa mengeksekusi ribuan proses tiap detik. Ya, berdasarkan apa? Ya tergantung, tapi sensornya ini bisa nggak? Kalau sensornya lama ya prosesnya juga akan lama. Tapi kalau sensornya itu bisa juga cepat, maka dia akan menghasilkan ya proses-proses yang cepat juga, gitu ya. Dan ini mudah dilakukan proses
troubleshoot ya, yang jelas dengan tools perangkat lunaknya, bahkan kita mulai melacaknya itu bisa lewat komputer tanpa harus ke lapangan dulu. Yang penting kita punya source-nya, kemudian kita teliti kenapa kok seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, kita ketemu, pelacakannya sudah dilakukan, ketemu, kemudian kita upload lagi, maka kita betulkan. Jadi di lapangan itu hardware ya sudah, hardware secara hardware, mungkin hardware-nya sudah benar. Bisa jadi programnya yang rusak. Nah, ini yang kita pelajari. Kalau hardware ganti, oh ya kalau penggantian cuma tinggal copot saja dari skrupnya di situ, gitu kan? Atau dari terminalnya ganti peralatan, buat peralatan yang baru. Atau mungkin mesin PLC-nya kita ganti, yaitu tinggal copot aja, pasang lagi, gitu kan? Jadi mudah dilakukan semuanya. Nah, sekarang coba kita lihat komparasi antara PLC dengan relay itu seperti apa nih? Coba kita lihat. Di sini ini relay ya. Ini relay. Yang dia menggunakan apa konsepnya? Ada wiring. Ya PLC apa? PLC juga relay di sini. Ini PLC-nya gitu ya. PLC juga gitu ya. Cuma persoalannya ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan dia eksekusi langsung secara ini. Coba bayangin. Berapa di sini? Kalau ini nanti ditambah lagi di sini relay. Ya ini masih ada satu slot. Tapi kalau mau tambah lagi sudah nggak bisa. Ya. Nah bayangkan sekarang kita lihat di sini ya. Ini misalnya di sini. Nah ini PLC-nya tidak. Cuman cukup di situ, gitu kan? Sudah menangani sekian relay di situ, ya. Yang lainnya kan ini hubungannya ini cuma tinggal peralatan-peralatan pendukung saja, input outputnya. Nah udah. Bahkan pengkabelannya lebih rapi dibanding dengan yang ini. Nah, kita lihat di sini pengkabelannya bagaimana? Wah ini semrawut. Kita tidak tahu kalau kerusakannya ini di sini itu kita ngelacaknya bagaimana? Apakah yang kalau misalnya di sini input ataukah di sini output sampai dia ini harus buat nih dibuat alamat-alamatnya ini. Itu seperti itu. Biar tidak hilang gitu ya. Bahkan dikasih penomoran di sini. Nah, tapi kalau di sini taunya ya di sini memang ada labelnya. Oke, label di sini kan bisa tahu. Oh, ini label di sini ini kita bisa baca, kita potret, kemudian kita analisis. Kemudian kita ini ambil programnya, kita masukkan ke dalam komputer di sini ya. Kalau ada kesalahan, nah tinggal kita lacak di komputernya sini aja. Tanpa harus kita membetulkan di sini. Ya. Kecuali kalau memang, oh ini ternyata di sini rusak. Ya ini tinggal kita ganti. Nah gantinya pun ini kan tinggal kita tahu, oh ini berapa sih yang terhubung seperti ini. Nah, kita buat sama, ya sudah selesai. Ya. Itu mudahnya kalau kita menggunakan PLC. Gitu ya. Nah ini, jadi apa namanya, kemampuan dari PLC di sini ini bisa kita lihat dibanding dengan menggunakan relay itu sangat beda sekali gitu kan. Kalau relay di situ ya wiringnya ya sama relaynya di dalam PLC pun pakai relay gitu ya. Tetapi relaynya itu sudah dikendalikan oleh si mikroprosesornya. Ya. Itu ya. Dan pengkabelannya tidak perlu harus seperti ini lagi gitu ya. Kalau ini kan kita bisa bayangkan ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat coba mungkin bagian-bagian dari si PLC ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian dari PLC di sini yang pertama ya. Yang pertama di sini ya PLC itu seperti halnya komputer. Dia berisi mikroprosesor yang bisa menginterpretasikan sinyal input dan dipakai untuk melakukan aksi pada output. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Ini adalah prosesornya ini. Ya, yang di sini nih. Ini prosesornya. Ya. Nah, nanti si prosesor inilah yang mengeksekusi apa dari input dimasukkan prosesor, kemudian nanti luarannya sebagai output tadi. Ya. Nah, terus kemudian dia punya unit power supply diperlukan untuk mengkonversi dari AC ke DC. Ya, karena di prosesor kan tidak ada prosesor kok dia menggunakan tegangan AC itu kan jarang. Ada mungkin kalau dibuat oleh pabriknya bisa gitu ya. Tapi umumnya DC kan. Sehingga mudah dan rangkaian lain-lain pada output yang memerlukan tegangan tersebut. Ya. Bagi prosesor itu bisa memanfaatkan dengan mudah. Gitu. Nah ini kita lihat selalu ada unit power supply-nya. Power supply di sini yang di input nanti dipakai untuk input, yang di output nanti dipakai oleh output, dan jelas ini
prosesor menggunakan, memori juga menggunakan, komunikasi juga menggunakan, gitu ya. Semuanya ini menggunakan power supply semua. Ya. Kemudian ada programming device dipakai untuk menempatkan kode program yang diperlukan ke memori prosesor. Ya. Program dikembangkan melalui komputer dulu, selanjutnya diupload ke unit memori PLC, gitu ya. Jadi nanti di sini ada, ya, istilahnya itu peralatan yang menangani untuk instruksi-instruksi tersebut. Kan instruksi itu kan harus dirubah ke dalam bahasa mesin. Dari bahasa level tinggi, kemudian di komputer itu dirubah ke dalam bahasa mesin, ya. Setelah itu baru ditransfer, dimasukkan ke dalam program, di dalam memori, gitu ya. Samalah seperti halnya ketika kita membuat, misalnya, kita mau pakai apa? Mau pakai MS Word, ya kita harus install dulu MS Word-nya, ya kan? Install, masukkan kalau di sini komputer, karena komputer kan tidak cukup, memorinya kan kecil, maka disimpan sementara di hard disk. Kalau di sini kan programnya juga tidak kompleks, maka dimasukkanlah ke dalam memori saja, sehingga nanti prosesnya itu eksekusinya lebih cepat, ya. Nah, ini semua ditangani oleh siapa? Oleh peralatan, istilahnya itu bagian pemrograman ini tadi. Ya, misalnya dia harus lewat USB. Nah, nanti dari USB nanti disebar ke memori unitnya. Nah, memori unitnya kan harus tahu alamat-alamatnya ini kemana, gitu kan? Nah, itu semua itu menggunakan namanya programming device. Nah, memori unit di sini, memori unit di mana program ini disimpan. Jadi disimpannya program di memori unit. Dalam memori unit, nah kalau saudara belajar tentang arsitektur komputer maupun organisasi komputer, jadi itu memori unit ini nanti ada macam-macam. Ada yang nanti memang khusus untuk menempati program, atau istilahnya program instruksi itu ditempatkan, ya. Ada nanti memori unitnya khusus untuk eksekusi. Setiap eksekusi kan nanti hasilnya seperti apa disimpan dalam memori. Nah, ada juga nanti dari hasil eksekusi, tadi program yang akan dieksekusi, hasil eksekusi, ada juga nanti dia perlu parameter yang harus ditempatkan. Jadi nilai variabel-variabelnya itu harus ditempatkan di situ. Dan juga ada nanti juga, ya, prosedur dan fungsi yang perlu dilakukan. Jadi untuk sebuah memori unit ini sebenarnya banyak di situ, ya, di sini. Jadi maka dikatakan programnya ada, data, prosedur. Nah, di dalam apa? Di dalam memori. Nah, ini kalau sekarang ya mungkin sudah tinggal terima saja ya. Kalau ini sekarang karena semuanya sudah ditangani oleh program-program yang sifatnya develop program yang sudah sifatnya itu ya lebih mudah lah ya. Apalagi yang bersifat visual. Jadi nggak usah perlu ini programnya nanti ditaruh di mana nggak perlu. Kita cukup fokus pada persoalannya saja. Itu semua sudah dibuat oleh programmer, komputer programming ya. Bidangnya itu. Nah, terus ada lagi di sini ada unit input dan output. Sini unit input dan output, di sini input, di sini input, output ya. Unit input dan output di sini ya. Prosesor menerima informasi dari peralatan luar dan mengkomunikasi informasi tersebut ke peralatan luar yang lain. Nah, kemudian inputnya bisa berupa switch, sensor, outputnya juga bisa berupa motor, solenoid, dan sebagainya. Nah, hal yang lain itu adalah adanya komunikasi antar satu PLC dengan PLC yang lain yang kita kenal dengan communication interface itu. Dipakai untuk menerima atau mengirimkan data pada jaringan komunikasi dari satu PLC ke PLC yang lain. Sehingga antar PLC bisa saling komunikasi, bisa saling datanya itu bisa saling ini ya. Bisa datanya ini saling saling berbagi data gitu ya. Bisa juga dipakai oleh yang lain. Nah, ini maka di sini adanya yang namanya supervisory system gitu ya. Jadi istilahnya itu kalau yang sekarang ini nanti SCADA-nya itu di sini. Nah, di sini SCADA ya, semua unit di sini ya, ditambah dengan unit komunikasi. Nah, ini kalau kita lihat PLC yang satu dengan PLC yang lain itu bisa saling berkomunikasi di situ ya. Ini saling berkomunikasi. Nah, ini nanti dia bisa juga memberikan ke sana, ke atas sana gitu ya. Nah, ini namanya nanti yang kita kenal dengan SCADA. Ya, nanti SCADA di sini ini ya yang akan kita pelajari di nanti semester yang lain. Tetapi dia memanfaatkan yang namanya communication network di sini.
Nanti ada namanya DCS juga gitu ya. Tapi kita fokus sekarang di sini dulu aja. Ya. Ini apa untuk PLC-nya di situ. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada PLC di situ gitu ya. Ini unit communication-nya. Nah, ternyata bagian-bagian atau pengenalan terhadap PLC di sini ini yang hubungannya dengan pendahuluan gitu ya. Saya rasa itu dulu untuk pengenalan dan konsep dasar PLC. Bisa kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu pada channel ini.